persekutuan. Kalau kemarin kan likuidasi persekutuan ya, persekutuan itu seperti CV, firma, mungkin kantor kayak kantor akuntan itu biasanya masuknya persekutuan, persekutuan ya. Nah, sedangkan hari ini kita membahas bagaimana kalau yang bubar itu PT ya, perseroan terbatas. Nah, karena pembubaran jadi nggak ada PSAK-nya. Kenapa nggak ada PSAK-nya? Karena asumsinya going concern, Bu. Iya, kalau PSAK itu kan PSAK sekian-sekian itu kan mengatur eh, apa transaksi lah, mengatur segala macam dengan asumsi perusahaan akan going concern. Jadi kalau perusahaan bubar nggak ada urusannya sama PSAK ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ke depan ada pedoman gitu ya. Nah jadi kalau udah ke likuidasi itu lebih kepada legal, hukum gitu ya. Tekanannya tuh ke hukum, bukan PSAK berapa, bukan akuntansinya seperti apa. Nah kalau kalian lihat di materi yang saya buat ya, di Indonesia itu bukan cuma di Indonesia, jadi yang namanya likuidasi perseroan itu tidak harus posisinya perusahaan itu bangkrut ya, bisa saja perusahaan itu bubar ya karena udah mau bubar aja, tidak harus bangkrut ya. Nah kemudian kalaupun bubar, maksudnya dilikuidasi, di situ ada istilah, ada kurator, ada administrator ya, ada apa lagi? Ada kurator, likuidator, administrator. Itu di istilah di Indonesia ya. Jadi kalau kurator itu biasanya kaitannya dengan likuidasi karena pilot ya. Kalau likuidator tuh dia bukan pilot gitu. Jadi dia adalah orang yang mau melikuidasi. Nah, dalam kepailitan biasanya gabung, likuidator tuh gabung jadi merangkap sebagai kurator ya. Jadi kurator, likuidator. Nah kalau untuk PKPU apa, PKPU perpanjangan utang ya. Ya maksud saya kenapa saya sebutkan di situ supaya kalian tahu gitu, itu nggak keluar di ujian, makanya hanya sedikit gitu ya. Permintaan, kalau seingat saya penundaan kewajiban utang ya, itu yang ngurusnya adalah administrator ya. Nah silakan googling sendiri. Saya sudah googling, saya sudah tanya-tanya, ada teman yang kurator sekaligus likuidator, memang nggak ada pedomannya, pembukuannya itu seperti apa gitu. Jadi saya sebetulnya pengen bikin bahan ajar yang isinya tuh menjelaskan kayak apa sih proses secara akuntansinya, bukan secara hukum. Kalau kita kan maunya secara akuntansi. Itu sampai sekarang belum jadi gitu, belum ketemu seperti apa gitu ya sudut akuntansinya. Jadi selama ini yang dipakai adalah yang versi Amerika. Nah versi Amerika itu ada dua, di situ dia menggunakan undang-undang kebangkrutan, jadi Bankruptcy Act ya. Di situ ada dua yang dibahas ya, bukunya BIMS. Kita nggak ngasih buku BIMS ya karena itu e-book. Kalau e-book itu kalau diserahkan ke mahasiswa nanti kita melanggar hak cipta gitu ya. Nah di undang-undang kepailitan Amerika itu ada dua chapter, namanya chapter 7 dan chapter 11. Jadi chapter 7 itu mengatur pilot, likuidasi ya. Kalau yang chapter 11 itu berkaitan dengan reorganisasi ya. Jadi perusahaan itu kalau di Indonesia ya, perusahaan itu gampang banget untuk dilikuidasikan. Jadi begitu ada misalnya kreditur yang tidak puas, dia bisa menggandeng
kreditur yang lainnya untuk mempilotkan kita, ya. Jadi gampang banget kalau dipilotkan di Indonesia itu, ya. Nah, di situ kan ada istilah voluntarily sama involuntarily, ya. Jadi kalau volunteer itu perusahaan yang sukarela minta perlindungan ke pengadilan untuk dipilotkan, ya. Kalau yang involuntary itu berarti kreditur yang menuntut kita supaya dilikuidasi, gitu, ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan siapa yang menunjuk trustee kalau di buku BIMS itu. Kalau di sini kurator, ya, kuratornya siapa, likuidatornya siapa. Itu biasanya para SH ya, yang likuidator, kurator itu jarang yang akuntan. Yang ada sih akuntan, tapi biasanya mereka itu juga merangkap praktisi hukum sih biasanya, ya. Fee-nya gede loh itu, ya. Jadi belum apa-apa mereka sudah dapat fee sekian persen dari harta perusahaan, ya. Cuma untuk dapatnya juga penuh perjuangan, ya. Ya, itu mas sekilas versi Indonesia, ya. Jadi kita masuk yang ke versi Indonesia, ya, dan di sini cerita versi Amerika, dan di sini likuidasinya likuidasi karena pilot, bukan likuidasi karena memang pengen bubaran, gitu, ya, karena dipilotkan. Nah, apa bedanya likuidasi sama reorganisasi? Kenapa orang misalnya lebih memilih likuidasi? Kalau likuidasi itu biasanya relatif lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan reorganisasi, ya. Karena reorganisasi itu kita harus melakukan negosiasi dengan para kreditur, ya. Kalau likuidasi itu ya udah begitu kita mengajukan diri ke pengadilan atau diajukan, kemudian pengadilan menyetujui, maka nanti pengadilan bisa kitanya gitu, perusahaannya yang menunjuk kurator, ya. Kurator itu nanti dia bertugas untuk istilahnya apa ya, menyaring, ya, menyaring. Kan kalau kita mau pilot gitu kan biasanya banyak orang berdatangan tuh ngaku-ngaku punya tagihan ke perusahaannya, klaim. Nah, itu salah satu kerjaannya kurator, dia menyaring, ya. Terus dia juga mengidentifikasi aset-aset perusahaan nih apa saja, di mana saja, jumlahnya berapa, gitu, ya. Dan si kurator ini dia akan membuat berbagai macam laporan, ya, kadang-kadang bulanan gitu. Nah, sedangkan pembukuannya, pencatatannya itu bisa dia melanjutkan pembukuan perusahaan. Jadi perusahaan itu sampai hartanya habis, ya, dibayarkan, kemudian dibagikan mungkin kepada para pemegang saham kalau masih kebagian, ya. Kalau enggak ya dia nggak dapat apa-apa. Nah, itu dia dua cara bisa melanjutkan pembukuan perusahaan. Jadi pembukuan perusahaan lanjut sampai habis, ya. Bisa juga dia membuat pembukuan sendiri. Nah, yang saya contohkan itu adalah di materi itu adalah kuratornya membuat buku sendiri. Jadi buku-buku perusahaannya ditutup, gitu, ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan, Furqan? Furqan ngantuk ya? Boleh minum sambil minum kopi, boleh Furqan. Sambil ngemil juga nggak apa-apa, ya. Kalau ngantuk ininya digerak-gerakin tangannya, jadi apa aja gitu pokoknya gitu boleh sambil Elis Angel mau sambil kepalanya dipijit-pijit juga boleh biar nggak ngantuk, ya. Feel free aja, ya. Oke. Jadi yang mau kita buat di sini nanti, yang mau diajarkan adalah salah satunya bagaimana membuat neraca likuidasi atau statement of affairs, ya. Jadi itu adalah dokumen. Ini versi kita udah versi Amerika, ya. Saya nggak cerita versi Indonesia, tapi di Indonesia juga sama gitu. Di Indonesia juga sama, kita bikin neraca neraca likuidasi.
Jadi ada satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh kurator ya, atau likuidator, yaitu neraca likuidasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya di Amerika disebut sebagai statement of affairs gitu ya. Dia seperti neraca tapi susunannya beda dengan neraca yang kalian kenal, dan nilainya itu bukan nilai tercatat, tapi nilai yang diharapkan dapat direalisir ya, pakai net realizer. Pakai inilah, ini nanti laku berapa gitu, kira-kira berapa ya. Oke, saya share screen dulu ya. Kan kalian sebetulnya punya juga ya materinya. Iya Bu, kemarin sudah di-share Siti. Oh. Cuma nggak tahu dibaca. Jadi baru separuh ya, yang reorganisasinya minggu depan kita buat 2 kali pertemuan ya. Oke, kita lihat dulu. Share screen-nya. Ya, kita mulai dari atas. Nah, jadi yang di chapter 7 ya, ke orang Amerika, ya saya juga termasuk begitu dengar undang-undang kepalitan chapter 7, itu tentang likuidasi. Chapter 11 itu reorganisasi, di orang di sana udah pada tahu ya. Nah, yang penting itu kalau di cerita likuidasi, kita likuidasi dulu ya. Yang pertama itu adalah urutan klaim. Klaim kan? Tuntutan ke perusahaan ya. Nah, di sana itu diurutkan ada 6 ya. Ada berapa itu? 6 ya. Kayak yang pertama adalah secure claim. Itu utang-utang yang memang dijamin oleh aset perusahaan, mungkin kayak hipotek gitu ya. Nah, hipotek kan itu dijamin. Itu harus duluan dibayar. Oke. Yang kedua, claims-nya unsecure, nggak dijamin, tapi sifatnya prioritas, harus didahulukan. Ya, ada berapa di situ? F ada 6 ya, yang unsecure tapi sifatnya prioritas. Yang pertama adalah biaya administrasi, fee atau beban-beban yang berhubungan dengan kepilitan. Contohnya apa? Biaya kuratornya ya. Yang kedua apa? Klaim yang terjadi antara tanggal perusahaan dipilotkan dan tanggal ditunjuknya interim trustee. Jadi kita mengajukan sekarang sampai nanti ditunjuknya kurator. Nah, itu kalau ada klaim di antara itu, maka dia juga sifatnya prioritas. Ya. Yang ketiga, klaim yang tidak dijamin untuk upah, gaji, komisi yang diperoleh pegawai dalam jangka waktu 90 hari sebelum perusahaan mengajukan kepailitan. Itu harus didahulukan ya. Jumlah maksimum 10.000 per pegawai. Ini terakhir yang 10.000 itu kalau saya nggak salah itu di BIMS edisi 13. Kalau edisi sebelumnya masih 4.000-an. Jadi besarannya itu sepertinya mengikuti inflasi gitu ya. Tahun-tahun depannya kita nggak tahu apakah masih 10.000 atau tidak. Tapi ini dinyatakan dalam undang-undang kepailitan. Di kita saya nggak nemu ada nggak sih batasannya. Kenapa harus dibatasi? Ya mungkin supaya uangnya kebagian semuanya gitu ya. Terus yang D-nya apa itu? Untuk program pensiun ya. Untuk jasa yang diberikan pegawai dalam jangka waktu 180 hari sebelum perusahaan mengajukan kepailitan. Ini udah sama, jumlahnya per pegawai 10.000. Jadi biaya pensiun harus dibayarin dulu. Oke, yang E apa? Klaim individual. Jadi ada orang perorangan lah ya, mungkin menyewakan properti
atau apalah yang belum dipenuhi ya. Itu tidak lebih dari 1.800. Ini juga nanti besarannya mengikuti itu. Jadi kayaknya setiap periode itu dinilai ulang layaknya berapa gitu ya. Ya. Thank you. Makasih sayang. Terus apa lagi? Nah, yang ketiga adalah unsecure dan juga tidak prioritas. Ini urutan ini ya, urutan siapa yang mendapatkan uang gitu ya. Oke, nah salah satu laporan yang harus disusun oleh trustee atau kurator adalah neraca likuidasi ya. Statement of affairs. Kasih aja tanda kurung di situ ya. Apa namanya? Neraca likuidasi gitu. Ini juga bentuknya nggak standar. Jadi saya lihat dua buah buku aja itu nggak sama ya antara apa namanya bukunya Debra sama bukunya BIMS ya, itu ternyata nggak sama, tapi nggak apa-apa sih, asal yang penting salah satu aja kalian kuasai ya. Nggak usah. Ya Allah. Nah, apa di sini ya, statement of affairs itu adalah data neraca yang dibuat pada satu tanggal tertentu. Asetnya itu diukur dengan NRV, net realizable value. Jadi masing-masing asetnya itu dihitung nih NRV-nya berapa, NRV-nya berapa. Jadi ada di situ ada pihak appraisal ya yang menilai gitu ya aset-aset kita, dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya untuk fully secure, untuk partially secure, untuk priority, dan terakhir untuk unsecure. Jadi aset itu ya, pertama diukur menggunakan NRV, terus klasifikasinya bukan current non-current. Kan biasanya kita current non-current ya, ini enggak, ini ada aset apa tersedia untuk fully secure. Aset apa tersedia untuk partially secure. Aset ini untuk priority. Jadi urutannya gitu ya. Sedangkan liabilities biasanya kan biasanya apa short term, long term gitu ya. Ini enggak, liabilities itu klasifikasinya priority, ya, prioritas, fully secure, partially secure, sama unsecure. Ya, nah kemudian data nilai tercatatnya juga disajikan di dalam statement of affairs ya. Contoh ini ya. Oke, contoh ini. Berikut adalah neraca PTX yang sedang dalam proses likuidasi. Ini ada PTX ya, ini posisi per 1 Juli 2016 ya. Oke, kalau kalian lihat di sini capital stock-nya 200, RE-nya negatif ya, 187.000. Jadi mungkin ya akhirnya dipilotkan ya. Karena hutang-hutangnya kan lumayan tuh ya. Accounts payable-nya 65 ya. Itu total utangnya aja 117 tuh yang current. Totalnya 167. Padahal asetnya berapa? 183, cuma tinggal 3.000 lah ya. Oke. Nah, kemudian ada keterangan di sini mortgage ya yang payable sama interest payable-nya 5.000 itu dijamin oleh land and building. Kemudian semua accounts receivable itu dijadikan jaminan untuk notes payable ke bank dan bunganya ya yang 2.000. Di sini kan ada bunga berapa itu? 7.000 ya.
7.000 itu 5.000 untuk bunga dari mortgage-nya, 2.000 bunga untuk notes payable to the bank gitu ya, bagi 2. Nah, kemudian diperkirakan semua aset non cash itu bisa jadi uang, bisa dikonversi jadi uang 3 bulan. Nah, kemudian nilai realisasi yang diperkirakan untuk aset adalah sebagai berikut. Ini nggak sembarangan ya. Ini pakai appraisal biasanya ya. Di sini Kasmak tetap segitu. Investmentnya berapa? Tetap karena trading ya. Trading mah harganya biasanya nggak jauh. Accounts receivable 25 ditaksir hanya akan terrealisir 22. Inventory 50 kita taksir bisa 55 ya. Prepaid expenses nggak ada nilainya. Land building di sini 55 tapi kita taksir bisa laku 60. Equipment 30 menurut kita hanya akan direalisir 12. Intangible nggak ada nilainya ya. Totalnya 159. Nah, berdasarkan data neraca ini sama data NRV ini kita membuat namanya statement of affairs. Nah, bentuknya saya ngambil dari bukunya BIMS seperti ini. Ya. Oke, jadi di sini book value itu kita ngambilnya dari neraca ya. Dari angka-angka di neraca. Kalau book value kan nilai tercatat. Oke. Terus di sini yang paling atas tuh aset. Ya, yang kanannya apa? Estimated realizable value dikurangi dengan secure creditor. Kalau di sini estimated realizable value yang tersedia untuk unsecured. Jadi kita bagi 2 ya. Bacanya gini, aset tersedia untuk ini dan untuk ini. Aset yang tersedia untuk aset ditaksir ini dikurangi dengan secure. Kalau ini aset ya ditaksir berdasarkan realizable value yang tersedia untuk unsecured ya. Oke, kita mulai dari tadi urutannya adalah untuk fully secure creditor ya. Coba sekarang kita lihat di sini. Ada kreditor yang dijamin tuh ada berapa di sini? 2. Yang satu hutang hipotek, yang satu hutang ke bank ya. Sekarang kita lihat dulu hutang hipotek itu berapa? 50 ditambah bunganya tadi berapa? 5 ya, jadi 55. Sedangkan taksiran land buildingnya itu 60. Jadi utangnya kan 55 ya. Taksiran jaminannya 60. Jadi dia di sini sifatnya fully secure. Ketutup semua karena si utangnya itu lebih kecil ya, atau si jaminannya itu lebih besar daripada utangnya. Jadi dia fully secure. Ya. Jadi di sini pledge for fully secure creditor dijaminkan untuk fully secure creditor. Ya, kita lihat land and building. Book value-nya berapa? 55 ya. Taksirannya berapa? 60. Oke. Dikurangi dengan utangnya. Utangnya kan 55 nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hartanya 60, taksiran utangnya 55. Jadi masih ada sisa uang untuk unsecured creditor 5.000. Kan available untuk unsecured creditor. Jadi hartanya 60, utangnya 55, berarti masih ada sisa uang nih buat unsecured. Ya. Oke, terus yang kedua, kenapa di sini pledge for partially? Utang banknya berapa? Notes payable 25 ditambah bunga 2 ya, 27. Pelindungnya berapa taksirannya? 22.
Jadi si accounts receivable itu kita taksir hanya akan dapat ditagih 22, sedangkan utangnya 27. Jadi nggak bakal ada uang untuk unsecured creditor, makanya di sini 0. Bukan negatif, bukan 0, nggak ada. Artinya jangankan untuk unsecured, untuk yang secure aja nggak cukup. Jadi nggak ada uang dari situ ya. Oke. Terus yang ketiga apa di sini? Available untuk priority and secure creditor ya. Kita masih punya aset apa? Cash, trading, inventory dan seterusnya. Totalnya berapa? 82 ya. Dari mana 82? Ini jangan lupa jumlahkan ya. Coba jumlahkan. 5 tambah 10 15 tambah 55 70 tambah 12 82 ya. Terus dikurangi dengan apa? Priority liability. Nah, yang priority itu yang mana? Yang utang-utang yang harus sifatnya prioritas. Nah, yang prioritas adalah upah ya, wages payable sama income tax payable. Dari mana taunya? Dari urutan yang ini tadi. Nah, dia nggak dijamin tapi dia sifatnya prioritas. Ini urutannya nggak boleh dipindah-pindah gitu. Ini urutannya begini. Jadi pajak tuh yang terakhir. Saya nggak tahu di Indonesia pajak terakhir atau bagaimana. Ya. Oke. Nah, jadi yang prioritas tadi berapa? 15 ya. Dari mana 15? Ini wages sama tax ya. Jadi ada uang 82 dikurangi dengan aset untuk utang prioritas tinggal berapa? 67. Stop sampai di sini. Jadi ada uang tersedia untuk unsecured creditor sebesar 67. Ini stop dulu. Ya, yang 8.000 stop dulu. Kosongin aja. Nah, sekarang kita pindah ke liabilities and stockholders equity. Ini angka-angka di sini tinggal mindahin dari neraca ya. Nah, sekarang utang urutannya gimana? Prioritas, fully secure, partially secure, and unsecured. Coba utangnya gimana? Nah, yang prioritas. Wages sama apa? Tax. 15 ya. Secure and priority. Ya. Oke. Nah, sekarang yang fully secure apa tadi? Mortgage sama interestnya 55. Yang partially bank notes payable 25, interest payable 2, totalnya 27. Sedangkan jaminannya itu less accounts receivable pledge itu 22. Berarti ada utang yang asalnya itu secure, nggak ketutup, maka dia pindah menjadi unsecure 5.000 itu. Yang kan totalnya 27. Secure kan? Tapi jaminannya hanya 22, berarti yang 5.000-nya itu masuk ke sini menjadi unsecure. Pindah klasifikasi. Ya. Yang unsecure apa aja? Notes payable ke supplier sama accounts payable. Totalnya berapa? 65 sama 57. Oke, terus ada stockholders equity, ini nggak bisa masuk ke sini ya. Nah, kalau di total utang kita tuh berapa? 5.000 tambah 70, 75. Harta yang tersedia untuk unsecured creditor berapa? 67. Unsecure-nya 75. Oke, berarti ada namanya estimated deficiency 8.000. Artinya ada
utang unsecured creditor yang bakal tidak nggak terbayar gitu ya, sebanyak 8.000 gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti penentuan utang itu masuk fully atau partially secure itu dilihat dulu nilai utang sama nilai aset yang dijaminkannya ya, Bu. Berarti mungkin bisa jadi mortgage itu jadi partially bisa aja ya, Bu? Iya. Partially itu kalau utangnya lebih besar daripada nilai jaminannya. Nah, kalau jaminannya ya, nilai jaminan itu lebih daripada utangnya, jadi ketutup lah gitu. Itu fully. Kalau nggak ketutup berarti partially. Nah, karena partially nanti di dalam pengelompokan liabilities, maka dia akan menjadi unsecured. Asalnya secure, tapi nggak ketutup, maka dia akan terlempar ke unsecured. Artinya apa sih unsecured? Ya kalau masih ada uang kebayar, kalau enggak ya udah gitu ya. Kalau lihat di sini sih baik, Bu. Izin bertanya lagi satu pertanyaan, Bu. Kalau misalkan ini kan buat statement of affairs-nya itu sebelum masuk ke jurnal kan, Bu ya? Kalau misalkan dari awal itu udah diprediksi ada biaya trustee atau biaya likuidasi, berarti dia udah bisa masuk di bagian priority. Masuk. Tapi kalau soal ini ceritanya belum diketahui ya, Bu, dari awal. Tapi kalau dari awal itu sudah diprediksi kira-kira biaya kuratornya berapa, ya masukin. Itu kan artinya prioritasnya. Kan si statement of affairs itu kan kalau saya sih melihatnya memberi gambaran kepada kita, terutama kepada para kreditur tentang saya nanti dapat berapa lah gitu ya kira-kira ya. Mbak, tagihan saya itu ketutup nggak sih sama perusahaan yang nggak bisa dilunasi berapa. Jadi memberikan gambaran. Adapun nanti prakteknya ya bisa saja terlunasi semua, bisa saja pemegang sahamnya masih dapat juga bisa. Itu mah pinter-pinternya kurator ngejualinnya ya. Kalau di kita ada balai, jadi kurator tuh bisa orang, bisa juga dia balai harta peninggalan gitu. Orang bisa nunjuk orang juga nggak masalah. Nah, pinter-pinternya dia jualinnya. Makanya sebetulnya harusnya si kurator tuh bisa bekerja sama dengan apa ya, dengan kreditur ya, dengan perusahaan lah supaya asetnya nggak jatuh ya gitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, gampang kan ya? Gampang gak ada? Ya sosok lah gitu ya. Yang jelas sih soalnya saya nggak tahu soalnya apakah keluar statement of affairs gitu. Tapi yang jelas sih harus bisa bikin. Kan itu nanti yang selama ini sih yang nggak bisa bikin itu karena lupa gitu, lupa bentuknya. Tapi kalau kalian kan open book ya, harusnya nggak lupa bentuk gitu. Paling waktunya aja mepet misinya. Ya. Oke, lanjut. Nah ya, ini penjelasannya udah ya.
Nah, di dalam undang-undang kepilotan itu tidak ditentukan apakah kurator tuh harus bikin pembukuan sendiri atau dia melanjutkan pembukuan perusahaan. Kalau melanjutkan pembukuan perusahaan mah biasa aja akun-akun perusahaan yang dipakai. Nah, di sini dicontohkan kuratornya dia membuat pembukuan sendiri. Sehingga buku-buku perusahaannya ditutup aja, pindahin ke dia, ya. Nah, dia kan menerima apa nih? Harta-harta, ya, sama utang-utang perusahaan. Nah, selisihnya itu udah nggak ada cerita capital stock sama return earning, tapi dia menggunakan estate equity. Jadi ekuitas kurator lah kira-kira begitu ya. Nggak ada lagi capital stock karena udah pindah ke bukunya dia. Nah, selanjutnya kegiatan dia apa? Jual-jualin, ya. Ini lihat ya, perhatikan ya, akun-akunnya ini akun-akun book tercatat ya di bukunya dia. Nah, aset dicatat berdasarkan nilai bukunya karena nilai realisasi bersifat subjektif. Jadi si kuratornya dia bikin ya versi book value-nya ya. Bila ada akun yang sifatnya kontra, maka dihilangkan karena dalam kondisi likuidasi akun tersebut tidak ada artinya. Mungkin contohnya seperti accumulated depreciation, nah kan nggak ada nilai apa gitu, dinetkan aja ya. Akun capital stock sama RE jadikan satu, namanya estate equity ya. Nah, setelah jurnal ini maka kalau kurator itu menjual aset mendapatkan keuntungan atau kerugian, itu keuntungan-kerugiannya tidak ke gain on sale atau loss on sale, enggak, tapi langsung ke estate equity, laba ruginya. Ya. Oke. Berikut adalah transaksi selama bulan Juli, ya. Contoh di sini ada tagihan listrik bulan Juli 500. Baru tagihan ya. Nah, kita jurnal estate equity pada utilities payable. Kita kasih new, baru nih, baru muncul, baru nongol. Oke, yang kedua, intangible asset dianggap nggak ada nilainya, ya, karena nggak bisa dijual juga ya. Apa sih intangible assetnya nggak disebutin ya? Ya nggak disebutin. Kalau goodwill nggak mungkin. Mungkin kalau paten kalau bisa dijual ya dijual ya. Berarti estate equity pada intangible asset. Semua inventory terjual 46. Dalam bentuk piutang 16, dalam bentuk cash 30. Kita jurnal ya. Cash 30. Accounts receivable kita kasih new yang baru. Inventory 50, selisihnya estate equity. Kemudian equipment nih terjual dengan harga 16. Ya. Di sini kas 16, equipmentnya 30, selisihnya adalah rugi ya, estate equity-nya di debit. Kemudian kita bayar nih perusahaan wages sama income tax dibayar. Ya. Jurnalnya biasa aja. Pada cash. Land and building ternyata laku dijualnya 65. Kas 65, land, building, estate equity. Nah, karena land building itu dijadikan jaminan untuk mortgage, begitu dapat uang langsung dibayarkan mortgage-nya ya. 55 sama kas, nah gitu. Langsung. Ya. Kemudian ada polis asuransi yang terdapat dalam prepaid expenses, katanya dibatalkan. Lagi dikembalikan 1.000. Jurnalnya berarti kas pada prepaid expense. Ya. Accounts receivable yang tertanggal 1 Juli tertagih 22, sisanya dihapuskan. Ini accounts receivable yang lama ya. Sesuai dengan perkiraan tuh hanya 22. Oke. Nah, ini juga sama karena accounts receivable itu dijadikan jaminan untuk notes,
Ya, kita dapat uangnya berapa sih? 22 ya. Nah, ya kalau 22 berarti interest payable dulu 2.000, notes payable-nya 22. Cash-nya 22.000. Ada biaya administrasi untuk likuidasi, ya kita bayar aja as equity pada kas. Kemudian ada trustee fee di accrue. Jadi belum dibayar ya di accrue, maka di sini as equity pada trustee fee payable. Nah, ini transaksi bulan Juli, stop dulu ya, kita bikin laporan bulan Juli. Nah, dari transaksi tersebut, akun kas dan akun estate equity tampak sebagai berikut. Ini dimasuk ya. Saldo kasnya tinggal berapa? 41. Ya. Ini estate equity awalnya 13. Oke, sekarang mas jadi defisit 10.000 ya. Asalnya kan saldonya di kredit 13, sekarang saldonya di debit ya, karena dia rugi lah gitu ya. Nah, setelah semua transaksi di bulan Juli tersebut dicatat di dalam bukunya ya, bukunya siapa? Bukunya kurator, maka si trustee ini akan membuat berbagai macam laporan, yaitu laporan penerimaan pengeluaran kas, namanya apa? Statement of cash receipt and disbursement. Kemudian laporan perubahan estate equity, kemudian neraca versi tercatat ya per akhir bulan. Kemudian ada lagi satu lagi, statement of realization and liquidation. Nih, statement of cash receipt and disbursement. Saldo awalnya 3.000, benar nggak saldo awal 3.000, benar ya? Terus saya dapat uang kas dari mana saja? Kita masukin total penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas untuk apa saja. Jadi awal ditambah total penerimaan ya, dikurangi dengan pengeluaran, saldonya 41. Oke. Terus estate equity-nya awalnya kredit 13.000 ya. Dikurangi dengan net loss on asset. Lihat schedule-nya nih ya. Book value berapa, laku dijual berapa, gain loss berapa, ini masukin ke sini. Kemudian ada bayar apa aja katanya, liability untuk utilities, administrasi, trustee fee ya. Jadi sekarang bukan saldo positif, menjadi saldo negatif 10.000 ya. Di sini ada apa namanya net loss ya, yang buat ke atas. Oke. Lalu kita buat apa lagi? Balance sheet. Nah, tinggal lihat aja yang masih sisa apa. Kas dari mana ini? 41 dari sini ya. Terus investment in trading kan memang belum terjual. Ini yang 16 dari mana yang baru ya? Yang kita jual apa tadi? Baru ya. Terus ada prepaid expenses 3.000, masih sisa ya. Oke, kemudian liabilities and deficit apa aja yang masih sisa ya, total 77. Saya punya aset 67, punya utang 77, berarti estate-nya defisit 10.000 ya. Nah, ini satu lagi, ini adalah yang apa istilahnya ya, laporan yang kayak agak aneh gitu ya bentuknya. Tapi jadi di sini ada aset, liabilities, sama income or loss and supplemental items. Ya. Nah, yang asetnya itu kita bagi dua ya. Ada non-cash asset to be realized. Yang sebelah kanannya aset yang di-realize. Apa itu? Nggak usah. Apa itu? Dibilang nggak usah. Nggak usah. Enggak usah, ada di sana.
taruh aja di sana. Taruh di sana, jangan kesiniin, nggak apa-apa. Jadi di sini aset apa yang mau dijual, yang mau direalisir, yang kanannya yang sudah terrealisir. Terus yang kiri lagi non cash asset yang baru, ya, yang akan direalisir. Yang di sini adalah sisa yang tidak terrealisir. Ya, coba lihat nih, kita punya apa aja, masukin, ya, non cash asset ya. Terus yang dijual apa aja, yang jadi cash apa aja, nilainya berapa. Terus ada aset baru ya, yang tadi yang kita jual apa itu, inventory ya, dapat aset baru dalam bentuk piutang 16.000. Terus yang belum terrealisir sisa apa aja, gitu ya. Oke. Terus liabilities. Nah, kalau liabilities di sini liabilities to be liquidated, yang akan dilikuidasi. Yang di kanannya yang sudah dilikuidasi, artinya yang sudah dibayar ya. Oke, terus di bawahnya lagi apa? Liability yang baru sama liability yang tidak yang belum lunas lah, belum dilunasin ya. Oke, di sebelumnya saya punya utang-utang apa aja. Terus utang-utang yang baru nih tadi utilities payable sama Trust TV. Terus yang sudah kita bayar apa aja? Ya. Yang belum kita bayar apa aja, ya. Terus di bawahnya apa nih? Income atau loss and supplemental items. Coba yang di situ di sebelah kirinya expenses, sebelah kanannya revenue. Itu adalah semua income atau loss ya. Tapi kita mengeluarkan excluding asset losses and write off. Nah, apa aja sih yang expenses yang terjadi di sini? Tadi ada utilities, ada Trust TV, ada biaya administratif. Sedangkan revenue yang kita nggak dapat ya. Tadi kan revenue-nya hanya dari asset gain ya, sama liability settlement nggak ada gitu. Nah, dari atas ini kita jumlahin totalnya 368. Terus ini 368 ini harus balance ya. Kalian totalkan juga nih yang kredit itu selisihnya adalah net loss 23.000 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat yang 23.000 ini ya, net loss 23.000 itu sama dengan ini. Nah, sama dengan net decrease di asset equity 23. Aneh ya? Aneh tapi nyata gitu. Bentuk laporannya aneh tapi angka-angkanya nyambung. Ada pertanyaan? Ya kalau ujian sih nggak mungkin lah ya keluar semua ya. Coba dari mulai bikin statement of affairs, terus bikin jurnal, bikin apa? Enggak lah logikanya. Kenapa? Karena kan kalian juga ada soal yang lain ya enggak? Ada branch, ada konsinyasi dan seterusnya. Gimana? Ya, ada. Tidak ada mau tanya, Da? Ada pertanyaan nggak? Kalau saya lihat kalau yang di Indonesia itu lebih kepada
bentuk-bentuk laporan yang diharuskan oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Itu cuma daftar aset gitu, nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Kan almarhum suami saya ini dia bergabung di likuidator gitu ya. Saya lihat materi-materi pelatihannya nggak ada yang kayak gini tuh, nggak ada gitu. Itu cuma ada template daftar harta, daftar apa yang versi Kemenkeu ya, nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang kayak BIMS gitu atau kayak Debra. Dari sudut akuntansinya nggak ada, kebanyakan sudut legal formnya bagaimana. Jadi banyakkan SH sih biasanya. Oke, ada lagi? Ya, lanjut. Ini kayaknya nggak sampai jam 12 juga selesai nih separuh. Ya, nanti separuhnya buat ngerjain soal. Ibu, saya mau coba bertanya, Bu. Kenapa harus pakai coba-coba? Nanya mananya aja, pakai coba nanya. Ya, Pak Rizky. Saya mau bertanya, Bu. Saya kepikiran satu hal, Bu. Kan tadi itu masalah AR, Bu. Misalkan tadi AR tuh di awal, sebelum kita buat statement of affair tuh dia, kita punya taksiran bahwa dia akan tertagih 22.000 gitu, Bu. Kan tadi book value-nya 25.000 dan ditaksir 22.000. Nah, pas kurator menagih itu ternyata 22.000 juga. Nah, bisa nggak, Bu, kalau misalkan karena dia taksiran pas tertagih itu jumlahnya jadi berbeda gitu, Bu. Jadi nggak 22.000 seperti taksiran yang pertama. Oh, berarti nanti Jadi kalau yang statement berarti nanti yang jurnal kita mengikuti yang beneran terjadi aja gitu ya, Bu? Yang beneran terjadinya. Jadi kalau yang statement of affairs itu kan versi appraisal ya, taksiran kan. Kira-kira ini akan terrealisir seperti ini gitu. Saya boleh terima telepon sebentar aja ya. Ya, halo apa? Ya, halo. Apa? Kenapa? Oh. Jadi ke sana. Jadi ke sana aja. Terus kenapa? Nggak sempat lagi. Oh, jadi ya udah. Ya udah. Ya udah. Siapa tadi? Enggak, saya cerita sedikit ya. Ternyata kalau ada yang meninggal itu kan kita harus bikin surat akte kematian, surat waris, dan itu luar biasa ya effortnya gitu ya. Dan karena kita kan baru bisa bergerak itu seminggu, ya pas minggu yang lalu lah pas saya mulai ngajar, karena anak saya juga yang bungsu kena juga kan akhirnya. Itu di yang namanya kelurahan, kecamatan, wow pokoknya luar biasa ya. Sampai saya harus minta tolong orang supaya Pak Camatnya bisa langsung tanda tangan gitu ya. Minta tolong, iya, karena ternyata begitu ke sana 3 hari ya Bu. Ke anak saya 3 hari ya Mbak. Sudah bilang lagi ntar sore ya Mbak gitu ya. Itu banyak hal yang harus dibenahi di apa istilahnya, di birokrasi ya. Padahal camatnya tuh ada,
Terus Dukcapil. Nah, Dukcapil ternyata di BSD, bukan yang di Bintaro. Wah, padahal bukanya cuma sampai jam 12. Jadi tunda lagi ya. Padahal menurut saya itu gampang banget yang namanya bikin akta kematian. Semua dokumen tuh sudah diupload. Apa sih susahnya, cuma tinggal mencet, klik, selesai keluar. Itu nanti tugas kalian itu nanti kalau udah jadi orang itu jangan suka mempersulit urusan orang lain. Ya, itu nanti kaitannya dengan bukan cuma di dunia, di akhirat itu diminta nanti pertanggungjawabannya. Saya cuma heran aja, apa sih susahnya gitu ya. Mereka digaji dengan uang kita, uang pajak, dipajakin. Urusan kayak gitu aja susah gitu ya. Kayaknya tuh heboh banget gitu. Padahal saya juga kan saya lihat-lihat ya. Soalnya saya nggak pakai apa istilahnya calo atau apa gitu. Saya pengen lihat seperti apa sih di lapangan itu ya. Agak nyimpang dari AKL ya. Jadi ya, saya pernah mewawancara pakai HP seorang likuidator, kurator gitu. Bagaimana pengalaman dia? Oh, itu luar biasa juga. Cuma sayangnya HP-nya itu hilang. Jadi rekamannya itu juga luar biasa cerita apa namanya. Kalau di sini kan biasa-biasa aja karena kita hanya lihat dari akuntansi, datanya sudah tersedia ya. Prakteknya tuh wah, itu namanya kurator, likuidator itu bukan main deh pokoknya ya. Itu kalau lagi nyari apa namanya, nyari lokasi misalnya pabrik di mana gitu ya, itu dia pasti tidak welcome gitu ya, karena orang nggak ada yang rela dipilotkan gitu ya. Jadi seru pokoknya ceritanya. Kalau ada sih saya puter gitu, cuma HP-nya hilang. Oke, lanjut. Jadi Rizky, kalau namanya statement of affairs ya, itu hanya di awal saja taksiran. Menurut NRV-nya itu kira-kira sekian. Jadi kalau Rizky misalnya punya tagihan ke perusahaan itu, wah saya nggak dapat. Misalnya termasuk yang accounts payable ya, paling ya mungkin saya hanya dapat separohnya. Gitu. Separohnya udah kita relakan. Jadi itu gambaran kasar ya. Nah terus nanti prakteknya ya pinter-pinternya si kurator sama si likuidator ini dia bisa nyari duit nggak gitu, bisa. Nah itu, nah jadi yang di jurnal itu adalah yang realnya, yang benerannya gitu ya. Nah kalau di soal itu ya bisa saja kita kasih data misalnya ini NRV-nya sekian, kalian buat statement of affairs. Terus kan biar gampang ya diasumsikan bahwa nilai yang tertera di statement of affairs itu bisa direalisir semuanya, ya udah tinggal dari situ jurnalnya ya. Tapi kalau mau dipanjangin ya bisa aja, ini laku sekian gitu. Ya Ki ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Nah selanjutnya apa, ini bulan Juli ya. Oke, sekarang kan masih ada aset-aset yang bisa dijual-jualin. Oke, kita pindah ke bulan berikutnya ya. Winding up the case ini kalau di bukunya ya, kita selesaikan likuidasinya. Nah selama bulan Agustus ada transaksi sebagai berikut. Oke, kurator berhasil nagih utang tuh yang 16.000 yang dari penjualan inventory ya, cash pada accounts receivable. Nah ini trading securities tadi kan ditaksir 7.000 ya, ternyata bisa dijual 7.500. Nah berarti untung 500. Kemana? Estate equity. Kemudian di dalam prepaid expenses itu ternyata ada supply. Supply itu apa sih? Mungkin kertas ya, stabilo, macam-macam lah gitu ya, perlengkapan kantor. Saya dijual 1.000, sisanya dihapus. Berarti kan saya dapat uang nih, kas ya. Prepaid-nya kita kredit, sisanya adalah loss ya. Oke, nah terus udah habis kan? Udah nggak ada lagi yang bisa dijual-jual?
Nah, sekarang tinggal dicari sisa uang kasnya berapa. Ya. Nah, sebelum mendistribusikan kas ke kreditur yang tersisa, beban untuk Trans TV dibayar dulu. Ini yang bulan Agustus dia minta lagi ya. 1.500. Ya, ini yang udah yang di-accrue ya. Yang di-accrue kayaknya saya. Oke, kita bayar dulu karena dia duluan. Dia sifatnya itu prioritas, unsecure tapi prioritas, ini duluan ya. Trans TV payable pada cash. Nah, setelah jurnal tersebut, coba sisa uang kasnya berapa? Tadi terakhir berapa? 41 ya. 41 ditambah berapa? 41 itu yang mana tadi? Uang kas kita. Nah, ini nih ya. Terakhir kan 41.000 nih, saldo 31 Juli. Ditambah dari piutang, dari trading ya, tambah lagi dikurangi 1.500, ada 64.000. Sisa utangnya berapa? Kita bisa lihat dari sini. Sisa utang kita berapa itu? Ini kan 77 ya. Tadi sudah dipakai untuk Trans TV payable 1.500 ya. Tinggal berapa? Tinggal 75.500 sisa utangnya. Jadi apa? Jadi utang yang 64 ini ya. Ini kas 64 akan dibagikan ke utang 75.500. Nggak cukup ya. Ya nggak apa-apa, secukupnya aja. Nah, dengan demikian accounts payable akan dibayar sebesar dari 75.500 itu apa aja? 75.500 itu adalah ini ya. Accounts payable, utilities ya, utilities payable, kemudian notes payable, yang unsecured portion tadi yang nggak kebayar tadi, kemudian notes payable to supplier, jadi 65.500, 5.000, totalnya 75.500 itu kita bayar berdasarkan proporsinya. Gitu. Jadi accounts payable kan 65 ya. 65 dibagi total utang dikali 64 sama dengan 55.100. Yang notes payable tadi 5.000 ya. Benar nggak? Coba ini yang 438. Ini kan tadi utangnya kan 5.000 dibagi total utang 75.500 dikali uangnya berapa? 64.000. Coba benar nggak? Benar, Bu. Kayak yang notes payable juga kesama kan? 5.000 juga kan? Saldo utangnya, sisa utangnya. Jadi tinggal begini saja ya. Terus yang utilities payable tadi kan 500 ya. Utangnya 500 ya, berarti 500 dibagi 75.500 dikali 64.000 gitu. Benar ya, 424 ya. Nah, cashnya 64.000. Terus gimana, kan akun-akun ininya kan masih sisa ya, masih kebuka, ya nggak apa-apa, kita close aja ke estate equity. Benar nggak estate equity-nya 11.500? Tadi kan asalnya 13 ya. Estate equity, bukan 13, asal 13, saldonya positif, terus negatif 10.000. Negatif 10.000 dikurangi dengan 500 tinggal 9.500. Di sini tak dikurangi 2.000, 7,5 ya. Benar nggak segini? Coba dicek lagi. Menutup akun trustee equity ya. Accounts payable, notes payable, supplier, utilities, estate equity-nya 11.500.
Coba cek Neng, bener nggak? Asset equity-nya bener nggak? Oh, sudah benar sih, Bu. Bener ya? Iya, Bu. Tadi yang terakhir kan 9,5 ditambah 2.000 jadi 11,5. 11,5 ya. Posisinya kan debit ya, asset equity-nya ya. Terakhir. Iya, Bu. Kan? Nah, jadi kita tutup. Jadi dengan ditutup kayak begini, udah semua akunnya jadi 0 gitu. Habis. Udah tuh reorganisasinya minggu depan aja. Saya nggak tahu, nanti saya coba cek dulu ya, apakah ada nggak di situnya di RPS yang saya agak lupa. Organisasi ini nggak ajarin nggak? Tadi kok saya sekilas aja, materinya mungkin belum ada, tapi sampai di sana dulu ya, sampai 11.500 dulu. Ada pertanyaan nggak? Menurut saya sih mudah ya, mudah gitu. Jadi kalian itu nanti hanya bermain dengan waktu ketika ujian. Kan soalnya nggak cuma ini. Jadi pandai-pandailah membagi waktu, pandai-pandailah mencari poin. Dari sini saya dapat berapa, dari sini berapa. Yang penting mah lulus gitu. Ya, udah lulus A itu kan nggak harus 100. Gitu, ya. Nah, sudah ada pertanyaan? Rizky mau nanya lagi? Enggak, Bu. Kayak yang lain gimana? Apa ya istilahnya? Berarti minggu depan tinggal reorganisasi ya. Saya singgung aja sedikit reorganisasi ya, meskipun di situ materinya tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Jadi kalau likuidasi itu cepat dibanding dengan reorganisasi, karena likuidasi itu kan cuma tinggal jual-jual gitu ya, nggak lama. Nah, kalau reorganisasi itu atau PKPU ya itu atas keputusan pengadilan juga ya. Jadi pengadilan lah yang menentukan kita di chapter 7 atau di chapter 11 ya. Kalau ke chapter 11 ya, kita itu membekukan utang-utang yang akan dinego. Kan kita itu pilot itu kan karena utangnya terlalu banyak ya dibandingkan dengan aset. Kita nggak mampu bayar utang kan gitu ya. Nah, si utang-utang yang nggak mampu kita bayar itu di freeze, dibekukan. Jadi kalau misalnya utangnya itu mengandung bunganya nggak bakal nambah. Jadi kita bikin sendiri ya si utang-utang itu kita bikin jurnal sendiri. Jadi kalau utang itu kan dikredit ya. Nah, utang-utang itu didebit. Terus nanti dimasukkan ke dalam satu akun namanya liability subject to compromise gitu. Jadi utang-utang yang akan dinego lah kira-kira. Utang-utang yang besarnya tergantung kepada hasil kompromi. Nah, selama di freeze itu ya, di freeze artinya akan dinegosiasikan dengan para kreditur. Ini gimana nih penyelesaiannya utang-utang ini. Ya. Nah, si perusahaan jalan terus tapi atas atas pengawasan pengadilan. Jadi diawasi oleh pengadilan gitu ya. Dia pasti tetap bergerak jalan terus, tapi kecuali utang tadi dia stop. Nah, terus nego. Misalnya saya punya utangnya sama Rizky, sama Tubagus ya, sama Furkon, sama Dani. Nego nih. Kalau Rizky, ya boleh deh sebagian utangnya saya maafkan. Ya, tuh bagus misalnya jangka waktunya diperpanjang misalnya. Terus kalau Ida mungkin bunganya deh. Ya gitu. Terus Furkon saya sebagian misalnya dikonversi jadi equity. Nah, nego ya. Nah, dengan nego itu kebanyakan sih dari utang tuh jadi equity, jadi common stock dikonversi gitu. Udah
Saya nggak punya tagihan, tapi saya punya kepemilikan, biasanya gitu, ya. Nah, tapi perusahaan masih jalan terus, nah sampai akhir udah selesai tuh negonya, jadi sudah tercapai kata sepakat, ya. Nanti di situ disepakati berapa sih nilai perusahaan setelah reorganisasi. Jadi di situ ada istilahnya reorganization value. Jadi sampai dicapai kata sepakat, ini nanti perusahaan struktur modalnya akan seperti apa susunannya, ya. Nah, untuk dapat dimasukkan sebagai chapter 11 itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama apa? Yang pertama, pemegang saham lama itu tidak boleh dia menjadi mayoritas. Jadi harus kurang dari 50%. Yang kedua apa? Utang-utang yang di freeze, tahu yang utang sebelumnya di freeze, ditambah dengan utang yang timbul pada saat kata sepakat disetujui, itu harus lebih besar daripada nilai reorganization value-nya. Jadi artinya kita berhasil negosiasinya. Nah, kalau kedua syarat itu dipenuhi, maka boleh istilahnya boleh reorganisasi. Kalau itu tidak tercapai, ya nggak bisa, gitu, ya. Nggak bisa memenuhi syarat. Jadi syaratnya tadi pemegang saham lama tidak boleh jadi majority. Dia kepemilikan saham barunya itu, saya misalnya, asalnya saya punya 90%, tapi saya punya utang ke tadi Rizky atau Bagus, Ida, Furkon, Dani. Nah, kita nego nih, ya. Sebagian dari kalian itu memilih menjadikan utangnya sebagai capital stock. Saya konversi deh jadi kepemilikan, bukan jadi utang. Ya. Nah, dengan begitu kan kepemilikan saya jadi berkurang. Nah, itu harus kurang dari 50% saya. Saya nggak jadi majority interest lagi. Jadi ada orang-orang baru yang masuk gitu ya. Oke. Terus yang kedua, hasil negosiasinya itu kan akan menjadi nilai reorganisasi perusahaan, akan menjadi struktur modal baru perusahaan. Itu harus lebih kecil daripada total utang yang di freeze ditambah dengan utang baru. Kan perusahaan jalan terus kalau ada utang baru ditambah dengan utang yang di freeze itu harus lebih besar daripada reorganization value. Kalau dua syarat itu terpenuhi, nah boleh kita membuat atau mengikuti chapter 11, ya. Nah, apa yang dilakukan dalam reorganisasi? Asumsi dua hal tadi terjadi misalnya. Apa yang dilakukan? Ya, yang pertama biasanya aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dinilai kembali berdasarkan fair value-nya. Cek lagi fair value-nya berapa. Dari situ mungkin timbul gain atau loss dari dari penilaian kembali, ya. Yang kedua, kan saya tadi melepaskan saham saya ke sebagian ke Ida, ke Furkon, ke Rizky, ya enggak? Nah, berarti kan saya harus di jurnal ya. Di perusahaan itu akan ada capital stock yang old, yang lama, hilang. Sekarang timbul capital stock saya yang baru. Nah, selisihnya akan masuk sebagai paid in capital. Nah, itu nambah paid in capital tuh ya kita kantongi, jadi saya punya share premium dari situ, ya. Terus kan tadi dari kalian ada yang membebaskan bunga, ada yang memperpanjang masa utangnya, ada yang minta saya konversi aja deh sebagian, ya, sebagian utang, sebagian jadi capital stock. Nah, itu kan di jurnal tuh masing-masing, ya, yang dimaafkan tuh berapa, yang jadi konversi berapa, itu pasti ada dari kalian tuh pasti ada sebagian utang yang hilang, dimaafkan, forgiven, gitu ya. Jadi sebagian tadi, misalnya nih saya punya utang ke Rizky itu $500.000. Terus kata Rizky, ya deh, yang saya jadi common stock 200, tetap utang 200, yang 100-nya udah saya bebaskan. Nah, jadi saya dari orang-orang ya, dari para kreditur itu mereka misalnya
tidak semuanya sih, tapi sebagian besar memberikan granted lah, ya, melepaskan utang-utangnya. Jadi saya dari situ dapat gain dari apa namanya, hasil negosiasi utang-utang tadi. Nah, si gain tadi, ya, si gain dari utang-utang yang dimaafkan tadi ditambah dengan apa namanya, ditambah dengan apa tadi, share premium, karena saya apa istilahnya melego punya saya share premium, terus ditambah dengan gain atau loss dari penilaian kembali, itu akan ditutupkan ke return earning yang saldonya negatif. Biasanya itu nggak ketutup semua. Jadi saya dapat laba dari kalian ini, ya, kebaikan kalian memaafkan utang saya itu kan jadi gain. Ya, gain dari utang itu ditambah dengan tadi dari share premium, karena saya asalnya 500 sekarang jadi 200, dan 300 itu jadi share premium, ya. Kemudian ditambah atau dikurang dengan gain loss dari penilaian kembali aset, itu akan dipakai untuk nutup RE yang negatif, gitu. Itu biasanya nggak cukup. Jadi mungkin RE negatifnya itu 200, ya. Nah, yang dari utang dan sebagainya itu misalnya hanya 150. Nah, yang 50-nya itu akan menjadi aset baru. Jadi nanti di dalam neraca saya itu ada aset. Nama akunnya boleh di situ kalau nggak salah namanya excess value lah gitu ya. Nah, jadi di dalam reorganisasi itu akan meninggalkan satu akun yang mungkin memberi petunjuk kepada orang lain bahwa perusahaan ini pernah melakukan reorganisasi gitu. Jadi defisit return earning bisa ditutup dengan laba-laba dari hasil nego tadi, ya. Tapi sebetulnya nggak ketutup semuanya, ya. Jadi jurnalnya itu nanti kan RE-nya di debit, ya. Kemudian pada gain, RE kita debit. Nah, jadi gain tadi di debit, RE-nya di kredit supaya jadi 0. Nah, selisihnya adalah excess value gitu dari reorganisasi. Jadi ada semacam kenang-kenangan, ya, kelihatan di neraca bahwa saya pernah melakukan reorganisasi. Jadi ada aset yang ya kayak goodwill, ya. Nah, tapi bukan, kalau goodwill kan sesuatu yang baik. Nah, kalau ini bukan sesuatu yang baik gitu ya. Itu sesuatu ya kayak cacat kalau saya bilang, ya. Saya pernah melakukan reorganisasi. Gitu ya, kalau angka-angkanya ya mudah-mudahan saya tuh lagi ternyata kalau habis sakit gini tuh lemesnya itu kadang-kadang lemes nggak ini, jadi mau nyoba masuk lagi tuh suka susah. Tapi kalau kalian ada yang punya buku BIMS nggak? One of you? PDF-nya ada sih, Bu. PDF. Dapat dari mana tuh bagus? Dari Pak Dir, Bu, semester lalu. Oh gitu. Iya, Bu. Ada nggak di situ? Coba dicek. Bentar, Bu. Cuma bahasa Inggris ya. Ala kan kalian pinter bahasa Inggrisnya. Semuanya punya? Semuanya ada?
chapter berapa ya, Bu? 17 ada 17 atau 18? Iya, Bu. Ya kan? Iya, Bu, 18. Udah lihat di situ ada reorganisasi. Ya nggak apa-apa kalau belum ada nanti saya bahasa Indonesianya ya. Ya mudah-mudahan segera selesai karena saya kejar-kejaran juga sama bikin soal. Ya oke, saya tutup dulu sampai di situ. Sekarang kalian mungkin mengerjakan soal aja ya sampai jam 1. Sebentar. Membuat itu ya, membuat statement of affairs ya. Ya coba 17 sampai 18 di situ. Chapter 18, Bu, di BIMS. 18. Oke. Iya, Bu. Nah, coba yang ada apa namanya? Ada Scott Corporation nggak? Scott Corporation atau Justin Corporation di soalnya problem. Ya. Ada soal yang Scott Corporation atau Justin Corporation? Temu nggak? Belum ketemu, Bu. Nggak ada. Coba di situ ada yang angka cash-nya 4.000, accounts receivable-nya 8.000. Di problem. Oke, problem 18.1 isinya apa? Tesa Limited, Bu. Apa? Perusahaannya Tesa, terus cash-nya 275, accounts receivable-nya 200, terus inventories-nya 250, land-nya 300, buildings-nya net 350, equipment net 300, terus total aset 1.675. Lalu iya, Bu. Gimana, Bu? Oke, terus yang 17.2? Chapter 18, Bu. 18. Iya, Bu. Kalau 18.2 itu Minang perusahaannya namanya Minang, cash-nya itu 50.000, 80.000, accounts receivable-nya 80.000, notes receivable-nya 200.000, inventories-nya 50.000, plan assets-nya net 250.000. Oke. Iya, Bu. Kalau gitu dikerjakan aja soal itu kan membuat apa? Statement of affairs ya? Bukan. Bukan, Bu. Ini menghitung amount expected to be available for unsecured claims. Oke. Ya. Itu yang 18.1. 18.2. Kalau 18.1 itu hitung apakah Tesa itu terkonfirmasi for pre-start reporting. Oh, oke. Itu mah berarti kalau pre-start reporting berarti untuk yang reorganisasi ya.
Coba ada berapa problemnya di situ kok sedikit banget? Ada 7, Bu. 7. Oke, Iya, Bu. ada yang membuat statement of affairs nggak? Tadi yang 18 itu ya, yang Ada 18 Bu, 18.4. isinya apa? Statement of buat statement of affair. Oke, nama perusahaannya apa? Perusahaannya Pop Incorporate gitu. Oke, jadi yang harus dikerjakan adalah yang mencari berapa tadi ya? 18.2 ya, sama 18.4 ya. 18.2 cuman cari unsecured claim. Kalau 18.1 sama. Enggak, yang 18.1 yang tadi dibilang TB, yang fresh start reporting itu. Kalau fresh start reporting jangan dulu. Yang statement of affair tuh yang ini aja. Yang 18.4. Iya. Yang itu yang statement of affairs cuma satu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang itu aja 18.4. Nanti yang lainnya saya ini ya. Saya fotoin aja ya. Jadi saya nggak pakai yang BIMS yang situ, saya pakai BIMS yang lama. Biar bervariasi soalnya. Jadi 18.4 membuat statement of affairs, terus tadi yang satunya menaksir itu ya, estimate the amount of ini ya, the amount of Tadi. yang itu aja, 2 soal itu aja. Dikerjakan sampai jam 1 ya. Yang start reportingnya minggu depan aja. Nah terus gimana nih untuk minggu depan? Kita mau ngisi dengan apa? Review. Dani, minggu depan kita mau isi pakai apa? Kalian ujiannya kan minggu kedua ya, jadi masih banyak waktu untuk belajar gitu ya. Kan minggu kedua kan hari Kamis ya. Sepertinya cuma 1 minggu, Bu, ininya. Ya, sorry. Mas Iya, Bu, cuma 4 matkul soalnya. Yang kita tanggal berapa? Jadwalnya belum keluar sih, Bu. Tapi kalau yang waktu tes lalu itu ya di 1 minggu yang sama gitu, Bu. Ya, kalian cuma 1 minggu ya. Iya, Bu. 4 mata kuliah. Tapi kayaknya seingat saya terakhir deh. Terakhir. Iya, Bu. Kedua terakhir. Kemarin itu hari Jumat, Bu. Hari Jumat. Iya, Bu. Oke deh kalau begitu dikerjakan dulu. Soalnya itu saya nanya minggu depan kita mau ngebahas apa? Mau nge-review semuanya dari mulai cabang, konsinyasi atau apa? Kalau mau ngebahas soal, saya minta kalian dari beberapa hari sebelumnya atau paling tidak sehari sebelumnya bilang dulu kita mau nanya soal ini gitu ya. Furqan, gimana? Ya, kalau tadi saya sih ini mungkin Bu ya, review terus ngerjain bareng-bareng soal tahun lalu mungkin Bu. Oke, tapi ya berarti kan saya sudah punya gambaran mau apa gitu ya. Oke ya. Mari kita mungkin tadi ya yang reorganisasi ya, yang fresh start reporting itu sebentar aja kan tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Dah. Saya tutup dulu Zoom-nya. Tadi screenshot-nya udah di WA ke saya belum? Sudah ya? Oke, kalau Sudah, Bu. begitu. Iya. Maaf, Bu, tadi izin memastikan jadinya yang 18 apa? Yang 18.2 sama 18.4 ya, Bu? Yang 18.2 kan mencari itu kan kira-kira berapa uang yang tersedia untuk itu ya? Iya, Bu, yang buat unsecured. Buat yang unsecure, terus yang itunya statement of affairs. Iya, Bu.
Mm-mm. Baik Bu, terima kasih. Ya, saya tunggu ya hari ini. Terserah mau jam berapa aja, pokoknya hari ini gitu ya. Kumpulkan di IC-nya. Jadi minggu depan itu kita ngebahas sedikit yang reorganisasi yang fresh start reporting tadi. Terus review mata dari mulai cabang. Terus katanya ngerjain soal kalau sempat. Mudah-mudahan sih sempat ya. Mungkin nggak bisa semua, tapi paling nggak apa yang mana gitu yang jadi masalah ya. Oke. Kita tutup dulu Zoom-nya, tapi kalau kuliahnya masih jalan ya. Jadi kalian kalau masih mau nanya-nanya silahkan di WA grup saya masih ngebuka ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.